Sensasi yang saya rasakan waktu turun ke laut itu rasa penasaran waktu kita masuk laut. Penasaran dengan kejutan apa nih yang bakal dikasih laut ke kita. Laut itu nggak pernah berhenti bikin kejutan buat si divernya. Apalagi yang turunnya pakai hati, pakai passion, ya, yang emang respect sama alamnya. Biasanya yang respect ini yang dikasih sama si laut. Ini loh, ada ini. Sensasi yang saya rasakan ketika menyelam adalah freedom. Karena laut beda dengan darat. Kemudian ada hal-hal yang sangat misterius di dalam laut yang tidak bisa kita temukan di darat pastinya. Baik itu koral, kemudian ikan-ikan yang lucu dan ribuan ikan. Kemudian hal-hal yang menyenangkan, sepi, tenang, yang pasti sih kebebasan. It's a recreational for the mind and for the eye gitu kan. Jadi waktu kita masuk ke bawah, Anda berada dalam satu media yang memungkinkan kita netral, kayak terbang. Dengan koral, ikan, warna-warna yang ada membuat kita senang gitu untuk melihat. Terus nggak ada batas. Weightless, nggak ada beban, badan kita relax, dan nggak ada suara. Intinya it's quite silent world lah. Perasaan di bawah air mengambang, terus suara yang coba blubub. Kita kayak nggak ada di planet bumi yang kita kenal gitu. Karena cara komunikasi kita nggak bisa biasa, jadi kita tuh merasa berkomunikasi dengan sekeliling kita ya melewati energi yang kita rasa, dan itu rasanya menyenangkan gitu. Jadi kita kayak pakai bahasa kalbu. Dalam laut itu tidak ada suara, kecuali suara nafas kita sendiri, suara gelembung-gelembung udara, kemudian semua tenang, ikan-ikan berenang, tidak ada satupun yang mengganggu. Keterbatasan kita di laut karena memang kita benar-benar bergantung sama udara yang ada dalam tangki kita. Bisa 40 menit, bisa 1 jam, ya. Tapi itu yang kita punya hanya kurun waktu sekian pendek. Jadi nafas itu benar-benar berharga buat kita. Di mana kita bisa lihat nafas kita menjadi suatu produk visual. Artinya kita bisa menghargai keberadaan si udara itu loh. Waktu kita ambil ada suaranya, waktu kita buang dia jadi gelembung, benar-benar sesuatu yang akhirnya kita lebih mengapresiasi keberadaan udara itu di laut. Jadi kalau misalnya kita bicara tergantung level pemula, open water lah orang sebut gitu, basic. Ini adalah level yang sangat krusial, penting, karena dimana orang dari non-diver jadi diver. Divernya seperti apa? Diver yang bisa diving secara independen. Jadi orang ini bisa merencanakan penyelamannya, melaksanakan perencanaannya,
Kemudian kalau dalam kondisi emergency dia tahu apa yang dia harus lakukan. Kemudian dia juga bisa menjadi buddy yang baik. Asal kita ngikutin batasannya, Anda memperkecil resiko. Which is dalam hal ini kita mencoba mengendalikan tingkat bahayanya ini. Kalau orang itu well trained, pakai alat yang baik, ya, in good working order, kemudian semuanya itu well planned, kemudian dia melaksanakan penyelaman itu sesuai dengan plan dia, saya rasa ya resiko itu ya dia perkecil gitu. Untuk bisa have fun itu pastikan berada dalam batasan funnya. Ya funnya boleh, tapi ya segini nih batasan funnya gitu. Karena begitu Anda melewati batasan itu, berarti Anda membuka resiko untuk terjadinya kecelakaan. Kalau udah jadi kecelakaan, nggak fun lagi. Seorang fotografer bawah laut tuh sudah pasti harus punya skill menyelam jauh di atas rata-rata. Nggak bisa cuman dia certified as open water diver, baru berapa dive, tiba-tiba bawa kamera ke bawah air dan langsung consider himself underwater photographer dan menghasilkan foto bagus. Contohnya seperti ini, dia harus bisa bermanuver at any position. Kadang kita harus benar-benar sampai jungkir balik atau upside down untuk dapetin objek yang kita mau. Nah, kalau jungkir balik upside down, buoyancy-nya masih jelek, divernya masih baru, ya otomatis gimana dia bisa hold the camera steady dan dapat foto yang bagus. Jadi jawabannya untuk skill underwater photographer yang paling utama tuh tetap skill menyelamnya dulu. Kepuasan yang saya dapat dari fotografi itu adalah kepuasan saya di urusan art dan seni dan menggelitik jiwa seni saya. Seorang fotografer untuk produce foto yang bagus, kita sering bilang shoot from the heart, ya kan? Know your object and then shoot from the heart. Kalau nggak tahu objeknya apa, ya kan? How can you shoot from your heart? Ya nggak. Hasil fotonya mungkin akan flat, ya. Tapi kalau involve unsur hati ini, biasanya hasil fotonya di atas rata-rata. Di laut, ikan-ikannya sama dengan manusia di darat. The best time untuk menyelam adalah pagi hari, karena matahari terbit, kemudian tidak terlalu dalam menyelamnya dan terang gitu ya, mau ngambil apapun gitu kayaknya nggak usah pakai lampu, udah bagus gitu, karena mataharinya pas lagi terang-terangnya gitu. Dan ikan-ikan yang ada pada saat sunrise, kemudian pagi hari, sore hari, dan sunset dan malam hari itu berbeda. Sama sekali nggak ada yang sama. Begitu kita diving tempat-tempat yang misalnya banyak manta, ya udah bisa interaksi sama manta. Kebetulan pada saat itu nggak banyak orang, mungkin karena dia juga tahu kita nggak berbuat apa-apa gitu ke mereka, kita nggak sentuh, nggak touching, berenang itu benar-benar bisa berenang deket gitu sampai depan muka, nanti baru mereka membelok.
makin banyak diver yang datang, apalagi yang mereka tidak peduli tentang kebersihan dan pemeliharaan bawah laut, itu menyebalkan sih. Apalagi kalau ngelihat diver yang bintang laut tiba-tiba dipegang, dibuang, terus karang copot, atau mungkin finnya nyenggol-nyenggol karang terus patah, itu kesel banget. Kalau kita punya passion ke marine environment gitu misalnya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Banyak sekarang muncul, cukup lama, cukup banyak orang muncul yang punya concern terhadap lingkungan. Awalnya ya karena nyelam, gitu, karena diving. Dia ngelihat sendiri bagaimana fragile-nya kehidupan di bawah air itu. Gitu kan. Terus misalnya kemudian ikan hiu, contoh gitu, yang tadinya menjadi sumber ketakutan orang lah. Gitu. Kemudian sekarang ya ada campaign untuk say no to shark fins, for example, contoh. Gitu kan. Itu kan orang baru tahu setelah dia melihat sendiri. Hiu itu sering sekali disalahartikan hanya karena anggapan yang sudah ada. Jadi orang lupa fungsi sebenarnya itu apa. Sebagai penjaga spesies-spesies ikan di lautan yang ngejagain juga variasi hidangan laut di meja kita, termasuk untuk jadi dokter lautan yang mencegah wabah penyakit yang ada di laut. Hiu itu di Indonesia hampir nggak ada kampanyenya, edukasinya gitu. Padahal sebelumnya gue ikutan campaign di beberapa negara di luar Indonesia soal hiu. Jadinya agak-agak ironis ya, kita sebagai, kalau dari data FAO kan dibilangin negara penghasil sirip hiu nomor 1 dunia gitu. Giliran edukasi soal hiu, di saat yang bersamaan malahan TV-TV lokal, TV-TV nasional nayangin sate hiu, bayi hiu dan segala macam. Bukti bahwa nggak banyak orang tahu sebenarnya fungsi hiu itu apa sih di lautan. Sepertinya banyak diver-diver juga yang jorok atau kotor ya, misalnya matahin karang, kemudian koralnya juga jadi jelek, nggak sebagus ketika 2 tahun yang lalu. Sebagai diver sih sedih pastinya, karena harusnya itu bagian dari memelihara dunia bawah laut. Kalau bisa sampah-sampah jangan dibuang ke laut, kalaupun ada sampah, kalau bisa diambil, dibawa dan dibuang. Ada yang suka diving tapi melihat laut itu masih sebagai objek yang reward dia gitu, tidak melihat atau merasakan laut itu sebagai bagian dari hidup dia. Tapi kalau kita udah sampai segitunya sama laut, kita tuh ngeliat laut tuh udah bagian dari hidup kita yang harus sama-sama kita jaga, karena dia udah ngasih benefit banyak, langsung atau tidak langsung. Di dalam airnya mungkin orang aman, tapi akan vulnerable begitu dia sampai di permukaan air, tidak kejemput. Ya udah, kalau nggak kejemput ya hilang, gitu kan. Kalau arus kenceng ya kita siap-siap bawa kemana gitu. Kalau yang di atas saya tidak berpengalaman untuk melihat mesti jemput orang itu di mana, kira-kira arus ini lari kemana, pasti munculnya di mana. Ya seperti kasus yang sering terjadi gitu, diver hilang. Nah ini kan ada apa, nggak sinkron gitu komunikasinya antara ya planning sama orang supporting kita yang di atas. Ya, jadi kalau kita bicara prosedur baik dan benar, kita mesti lihat dari semuanya gitu. Dan selalu harus diawasi dari mulai gitu pada saat kita training.
Ekosistem di laut itu bisa berubah. In short, dive site yang ekosistemnya berubah total karena ulah manusia itu seperti di Taman Nasional Komodo. Ada dive site namanya Castle Rock yang kalau saya boleh ngomong 3-4 tahun lalu itu full of colors. Tapi 2 tahun lalu dibom oleh nelayan. Ya, jadi sekarang kita bisa lihat dive site itu benar-benar totally change, rusak di beberapa tempat, dan rusaknya ini nggak akan sembuh dalam waktu 1 tahun 2 tahun, bisa puluhan tahun untuk bisa balik lagi seperti awalnya yang penuh warna, penuh bentuk tadi. Jadi benar-benar ekosistem di laut sangat tergantung sama manusia. Sesuatu yang lagi booming itu kadang-kadang bisa jadi nggak terkontrol. Lebih gampang ngawasin jumlah orang yang sedikit daripada orang banyak. Nah, begitu orang banyak susah nanti kontrolnya. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti hasilnya outputnya menjadikan banyak diver yang nggak qualified. Tiap pertama kali saya masuk di dalam air, itu pasti yang saya rasakan adalah I'm feeling thankful, benar-benar bersyukur. Saya pasti bilang, thank you Lord for taking me back into this ocean. Kalau buat aku sebagai bangsa Indonesia itu yang mengenal kata Nusantara, kalau tidak dibiasakan mengenal laut, tandanya tidak mengenal budaya bangsa sendiri. Once a diver ya, I think kalau nggak ada masalah ya will always be a diver lah intinya gitu ya. Walaupun sudah puluhan tahun diving, habis sudah berapa puluh tahun lagi juga mungkin nggak diving gitu, still oh I'm a diver. Gitu. Saya akan menghabiskan sisa umur saya dengan kembali ke laut. Entah kapan. Yang pasti saya selalu rindu dengan laut. Ada hal yang magis yang memanggil-manggil saya untuk tetap kembali ke laut. Ada banyak hal yang misterius yang saya temukan di laut. Jadi pastinya saya akan kembali ke laut. Saya akan menyiapkan waktu untuk mengelilingi laut Indonesia. Mungkin ya. Dan menyelam di tiap site-nya. Menemukan banyak momen dan keajaiban yang terjadi di setiap dalam laut itu. Kemudian membaginya kepada orang banyak kalau bisa. Saya rasa sih at one point akan berhenti ya. Apakah itu berhenti karena mungkin keterbatasan fisik, ya, mungkin tua, ada penyakit, ya, mungkin telinga nggak kuat. Biasanya kan penyelam kalahnya duluan di telinga ya. Kalau dibilang umur akan apakah saya akan menyelam sampai tua? Saya kan bilang iya. Nggak tahu nanti berhentinya di mana, tapi saat ini saya akan menyelam sampai tua.